Nanti kita minum dulu, lalu kita jalan-jalan lagi ya. Apakah kita masih punya satu hidangan lagi? Came on a pansy yang satu lagi. Pelayan-pelayan. Makananku mana, cepat sajikan. Datang. Ayo minum satu gelas. Maaf ya, sudah lama menunggu. Nyonya pemilik. Kenapa masih muda sekali? Sendirian mengurus tempat sebesar ini. Bisa mengurusnya. Tidak ada pilihan, ada anak di rumah. Harus menambah penghasilan keluarga. Aduh kakak. Dia sedang mengurus anaknya. Jualan barbecue. Kamu tidak melewatkan ya? Baru seru. Kamu ngerti apa? Bukan kamu ngapain, kamu lepaskan aku. Malu apa sih? Tendang suami dan anakmu, ikut aku saja. Lepaskan aku. Orang jahat. Lepaskan ibuku. Pergi sana. Ya. Tidak apa-apa. Bukan ini orang terkaya di Dongchen, ketua perkumpulan dagang Sihai, Fu Jinxiu kan? Bukan ini dewa perang dari utara. Bukannya dia selalu di perbatasan. Kenapa mengkal di sini? Astaga, Fu Feng, rantai industri hotel nasional, franchise Fu Feng. Hari ini hari apa ya? Kenapa semua orang penting? Semuanya terlihat. Paman kalian. Mengganggu harta keluarga Fu. Kamu sudah bosan hidup. Maaf, dia cuma kebanyakan minum. Suka minum ya? Kalau gitu minum sampai puas. Mas, jangan kotorin mata Siang Li. Siang Li, sudah 5 tahun. Akhirnya ketemu kamu. Paman besar. Kalau bukan karena Xiao Wei mengirim kontrak grup Rongguang ke kamar dagang Sihai, aku menyuruh orang menyelidikinya. Sampai sekarang kita belum tahu. Keponakan satu-satunya keluarga Fu sudah menderita begitu banyak. Siang Li, pria itu sebenarnya APA Bagasna. Ayo pulang sama paman. Paman-pamanmu yang lain sudah menunggumu. Selamat datang pulang nona besar. Paman, aku belum bisa pulang sekarang. Aku sangat mencintai Zhao Yue. Apalagi, aku juga sudah punya keluarga sendiri. Ayo ya, panggil paman besar. Paman besar. Paman kedua. Paman ketiga. Ibumu sudah lama meninggal. Kami mencarimu selama bertahun-tahun. Demi seorang Xiao Wei. Pantas enggak sih? Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Baiklah kalau begitu, aku akan menyerahkan kontrak properti kamar dagang Sihai kepada Zhao Yue. Menyetujui kerjasama dengannya. Siang Li, kalau pria itu menyakitimu, segera bilang ke aku. Langsung hajar dia. Akan menjemputmu pulang. Siang Li, paman ada di sini. Kedepannya, tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Terima kasih paman. Ya, kita bawa kue kecil ini pulang dan makan bersama ayah. Bagaimana? Baik ibu. Ayah sudah dapat kontraknya. Pasti sangat senang. Tentu saja. Kamu kenapa di sini? Yue, aku dan Yaya beli kue untukmu. Pulang bersama kami yuk. Kue ini entah dari manakah toko kecil itu? Yue, jangan sampai kamu sakit perut. Ayah, ini aku dan ibu. Sengaja beli kue untukmu. Pulang bersama kami yuk. Next time Yaya belikan kue yang lebih bagus. Zhao Yue, kamu belum bilang. Apakah kontrak miliaran? Story for Seas Chamber of Commerce. Kamu tidak mau. Bilang-bilang. Sekarang aku bilang.
Miss Lin, aku ingat dulu. Kamu kliennya Yue. Kok bisa kamu jadi selingkuhan? Kamu ini siapa sih? Berani tidak hormat pada Miss Lin. Dia adalah salah satu dari 3 keluarga besar dari Donghai Group, putri keluarga Lin. Cheng Xiangli. Jangan bikin malu di luar sana. Yue, aku kan istrimu. Ayah, bisa nggak kamu nggak mukul Mama? Mama udah capek-capek. Sudah cukup. Yaya. Yaya itu anakmu. Gimana bisa kamu? Yue, sepadan Eurus, perceraian. Bilang aja. Cerai. Kamu mau cerai sama aku? Betul. Meili itu putri keluarga Lin. Baru aja bantu aku dapetin order ratusan miliar dari Forces Chamber of Commerce. Beberapa hari lagi, nilai pasar perusahaan aku bakal naik berkali-kali lipat. Order ratusan miliar. Itu aku yang suruh Fujinsiu kasih ke kamu. Yue, istri kamu yang jelek itu, otaknya udah rusak ya. Dia tahu juga, Ketua Forces Chamber of Commerce Fujinsiu. Bahkan bilang, kontrak itu dia yang suruh Fujinsiu kasih ke kamu. Diam deh kamu. Kamu ngomong gak jelas. Kamu gak lihat diri kamu kayak apa? Fujinsiu lagi. Kurang ajar kamu. Malu-maluin. Cepetan tanda tangan. Zhao Wei. Kamu yakin mau cerai sama aku? Zhao Wei. Kamu yakin mau cerai sama aku? Gak usah banyak bacot. Dulu kalau bukan kamu yang ngejar aku bakal mau sama kamu. Lihat baju ini bagus, cantik dan meriah. Kamu pergi kemana aja? 2 dari kita. Aku sudah lapar selama berjam-jam. Belum terburu-buru untuk memasak. Nenek tidak boleh menggerta ibuku. Oke, Anda kehilangan uang kecil. Berani berbicara kembali. Apa kau gatal? Jangan sentuh putriku. Kau baik-baik saja. Itu terbalik. Kau sudah hilang. Kau berani melawan ibuku. Kau berani memukulku. Aku memukulmu. Wang Fang Zhao Lingling. Aku bilang padamu, aku sudah bercerai dengan Zhao Yue. Mulai sekarang, kau ingin naik di kepalaku. Apa yang dia katakan? Ibu. Dia bilang dia bercerai. Saudaraku akhirnya berbicara dengan limbah ini. Bercerai. Baiklah ya. Dia bercerai. Apakah Anda ingin berbagi properti? Cepat dan lihat. Jangan bawa bayi kita. Bawa pergi. Cepat pergi. Saya bercerai. Kenapa kamu tidak pergi? Menggerinda. Yakinlah, aku tidak akan menghalangi matamu. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Jangan bergerak. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kau dan anakku bercerai. Anda harus keluar dari rumah. Tidak ada yang ingin datang dari rumah kita. Amble situation. Apa yang kamu lakukan? Baiklah ya. Kau mencuri. Aku tidak punya. Itu pemberian ibuku. Apa maksudmu itu milikmu? Di rumah ini, tidak ada yang milikmu. Berikan padaku. Apa yang kalian lakukan? Menantu memukul mertua. Ibu, kamu tidak apa-apa. Kakak, semua ini Cheng Xiangli. Dia tidak hanya mencuri barang kita. Dia juga memukul ibu. Tidak. Aku tidak melakukannya. Wanita gila, berani memukul ibu. Aku tidak. Ayah, nenek yang pertama memukul ibu. Nona Cheng belum pergi. Kenapa? Kamu sangat terburu-buru mau jadi selir ya, Zhao Wei. Itu pemberian ibuku. Cepat kembalikan padaku. Yue, giok ini sangat cantik. Aku mau. Tidak bisa, kembalikan padaku. Cheng Xiangli, tidak ada yang kamu cari di sini. Pergi. Kamu sudah di rumah kami bertahun-tahun, membawa anak yang tidak berguna, makan dan pakai milik kami. Ini, anggap saja sebagai bayaran. Aku makan milikmu, pakai milikmu, Zhao Wei. Semua yang ada di rumah ini, aku yang mengaturnya.
Dan kamu, dulu waktu memulai usaha, aku yang memberimu uang. Kamu baru bisa seperti sekarang. Omong kosong. Anak saya. Itu semua berkat usahanya sendiri. Ya? Yue begitu rajin. Saya baru bisa memperhatikannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin saya bisa bersamanya? Bersama? Kamu bilang, tahun-tahun ini, kamu tidak menggunakan uang Yue. Saya lihat. Baju yang kamu pakai ini, pasti pakai uang Yue, kan? Benar? Baju yang kamu pakai itu dibeli oleh Yue kami. Lepaskan, jangan harap bisa membawa apapun dari keluarga Zhao kami. Membawa apapun? Mau baju ya? Ambil. Yue, dan juga si kecil ini. Meili anak saya. Baju yang dipakai Yaya. Juga saya yang beli. Zhao Wei, bukan manusia. Ayah, jangan ganggu ibu. Yaya lepas sendiri. Ibu kita pergi. Keluarkan dua orang yang tidak berguna ini. Keluarkan. Cepat pergi. Cheng Xiangli cepat pergi. Zhao Wei, saya pasti akan membuatmu menyesal. Selamat datang kembali Nona besar dan Nona kecil. Paman besar ini. Ini seharusnya milikmu. Paman-pamanmu yang lain sedang mempersiapkan pesta penyambutanmu. Jadi hari ini tidak datang. Ibu, ini rumah baru kita ya. Ya. Di sini nanti akan jadi rumah baru kamu dan mama. Terima kasih Om Besar. Siapkan makanan untuk anak ini. Ayo. Xiangli, keluarga Zhao memperlakukanmu seperti itu. Om pasti tidak akan membiarkan mereka. Pesta penyambutanmu akan diadakan minggu depan. Beberapa hari ini, pergilah ke perusahaanku untuk beradaptasi. Om akan memberikan grup Sihai padamu. Om besar ini tidak mungkin. Tenang saja. Om besar ini tidak hanya punya satu perusahaan. Terima kasih Om besar. Tapi, bisakah untuk sementara identitasku tidak diumumkan dulu? Mereka sudah memperlakukanmu seperti itu. Apa kamu masih ingin mempertahankan? Bukan begitu Om. Mereka selalu menghinaku sebelumnya. Aku harus membalas dendam ini sendiri. Nona besar. Ini adalah surat pengalihan saham. Setelah kamu menandatanganinya, Anda akan menjadi direktur grup Sihai. Fujinsiu benar-benar menyayanginya. Aura Nona besar ini terlihat tidak biasa. Mulai hari ini, direktur grup Sihai secara resmi diubah menjadi Cheng Xiangli. Nona besar, saya akan membuat kontrak untuk disimpan sebagai Anda tunggu di sini sebentar. Baik. Grup Sihai memang besar. Meili, kalau bukan karena kamu, mungkin seumur hidupku tidak akan pernah ke sini. Apa masalahnya? Itu cuma masalah saya bilang aja. Paman saya Lin Hong. Beliau itu pejabat tinggi di grup Sihai. Yue, setelah kita menikah, kamu harus berterima kasih sama dia. Iya. Ayo kita buruan tanda tangan kontrak. Yue, si cewek tua jelek ini, jangan-jangan dia sengaja datang buat batalin kerjasama kamu ya? Cheng Xiangli. Emang beneran nemuin? Sampai ke grup Sihai. Lumayan juga ya. Mulut kamu kotor banget sih. Kamu gila ya berani mukul aku. Aku mukul dua lalat yang mulutnya kotor aja. Yue, kamu gak buruan. Urus mantan istrimu ini. Kalau sampai ketahuan sama atasan, dia berbuat onar di grup Sihai, kita pasti kena getahnya. Cheng Xiangli, aku tahu kamu.
Cinta mati sama aku, pengen cari cara lain, biar aku ingat sama kamu. Tapi hari ini aku lagi mau tanda tangan kontrak. Jangan bikin ribut di sini. Aku cinta mati sama kamu. Iya, aku akui dulu aku cinta sama kamu. Sejak kalian usir aku dari rumah Cheng Xiangli yang dulu sudah mati, Cheng Xiangli yang sekarang kamu gak layak. Cheng Xiangli ngomong ngalor ngidul. Kayak kamu ini, kamu gak tahu ya, harga diriku sekarang. Bilang aja bisa bikin kamu kaget. Sudah-sudah ya. Cepetan keluar. Apa sih Zhao Yue? Lepaskan aku. Kamu sekarang tidak punya hak untuk menyentuhku. Siapa tahu kamu datang untuk mengacaukan penandatanganan Yue dengan grup Sihai. Lebih baik kamu segera pergi dari sini. Cheng Xiangli mau pergi kemana? Zhao Yue, aku kasih tahu. Kalau kamu ingin bekerja sama dengan grup Sihai, tanya dulu aku setuju atau tidak. Kamu maksud apa? Aku mau batalkan kerjasama dengan kalian. Kamu siapa sih? Bicara seolah-olah kamu adalah ketua dewan grup Sihai. Benar sekali. Aku adalah ketua dewan baru grup Sihai. Hahaha Yue. Kamu dengar tidak? Dia bilang dia adalah ketua dewan baru. Kok kita tidak tahu? Cheng Xiangli, aku tidak menyangka setelah kamu meninggalkanku, kamu jadi gila. Kamu tidak percaya. Aduh, mengapa kamu tidak bilang Fu Jinxiu adalah kerabatmu? Fu Jinxiu adalah pamanku. Itu sebabnya kamu bisa dapat kontrak. Sudah, jangan ngomong kosong. Kalau kamu ketua dewan grup Sihai, aku akan berlutut dan menyembahmu 10 kali. Sepakat. Segera batalkan kerjasama dengan grup Rongguang. Kontrak langsung batal. Jangan pura-pura Cheng Xiangli. Apa kamu merasa aku terlalu baik padamu? Lihat ini. Ini dari sekretaris Wang Ye. Dia adalah orang kepercayaan Fu Jinxiu. Mungkin saja, sekarang segera biarkan aku menandatangani kontrak. Zhao Yue. Rongguang Group dan SI High Group. Kontrak dibatalkan. Kamu tidak perlu datang lagi. Apa Wang sekretaris? Kamu bilang apa? Kamu telah mengganggu orang yang salah. Kamu benar-benar ketua Dewan Sihai Chamber of Commerce. Tidak mungkin Yue. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kalau benar-benar ada ketua dewan yang disebut-sebut, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Benar. Paman Mei Li. Tapi dia adalah pejabat tinggi Sihai Chamber of Commerce. Dia tidak tahu tentang hal ini. Ini pasti kebetulan. Sepertinya, kita harus membuat kalian benar-benar menyerah. Sudahlah cukup, Cheng Xiangli. Mengingat kita pernah menjadi suami istri atas dasar perasaan. Sekarang segera keluar dari sini. Pernah menjadi suami istri. Zhao Yue, kamu bicara tentang ini. Tidak sakit hatimu. Keamanan mana? Ada orang yang membuat keributan di sini. Usir dia keluar. Siapa yang berani menyentuhku? Tidak dengar ya? Pamanku adalah Lin Hong dari perusahaan kalian. Semua tahu dia kan? Lepaskan aku. Aku akan menelepon Wang Ye. Hanya dengan kamu. Apa hakmu? Wang sekretaris menelepon. Berhenti. Cheng Xiangli, kamu tamat. Pamanku datang. Dia adalah pejabat tinggi. Paman Fuzong, akhirnya kamu datang. Ada orang yang berpura-pura menjadi direktur grup Sihai. Paman, kenapa kamu memukul Mei Li? Pergi sana. Paman, aku tidak mengerti. Sekelompok anjing bodoh. Yang tidak mengenali magic in Mirka sendiri. Maaf Nona Besar. Kami terlambat datang. Nona Besar. Paman, apakah kamu keliru? Dia hanya seorang wanita. Bagaimana mungkin dia adalah Nona Besar? Tidak mungkin. Dia tidak punya latar belakang apapun. Paman, pasti kamu keliru. Lin Hong, orangmu menghina Xiang Li. Apa yang harus dilakukan? Kalian ini siapa? Berani-beraninya melawan Nona Besar. Jangan banyak bicara, cepat pergi. Paman? Siapa pamanmu? Dari hari ini, aku dan keluarga memutuskan semua hubungan. Seseorang usir mereka keluar. Paman? Xiangli, maafkan aku sekali lagi. Aku tidak bisa kehilangan kontrak dengan grup Sihai. Tidak APA Xiang Untung Li. kamu datang tepat waktu, tidak apa-apa. Orang-orang ini serakah. Aku akan meminta paman-pamanmu yang lain memajukan acara pesta kembalimu. Terima kasih pamanku. Lin Hong, aku percaya mulutmu. Tertutup rapat. Jika hal seperti ini terjadi lagi, jangan khawatir Pak Fu. Tidak akan terjadi kedua kalinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mei Li, apakah Xiangli benar-benar direktur grup Sihai? Tidak, jika dia direktur grup Sihai.
Tidak mungkin. Kamu sudah lama bersamanya. Kamu sama sekali tidak sadar. Lagi pula, bukankah kamu merasa hubungannya dengan Fujinsiu agak aneh? Maksudmu? Jelas dong. Dia itu mainan baru Fujinsiu. Mainan peliharaan baru Fujinsiu. Meminjam nama besar Fujinsiu. Masuk akal juga. Tak heran aku bilang cerai. Dia langsung tanda tangan tanpa ragu. Ternyata sudah punya rencana cadangan. Pengaruh Fujinsiu sangat besar. Kita pulang dulu saja. Aku sudah curiga sejak lama. Dia memang bukan orang baik-baik. Nah, aku benar menyuruh kalian bercerai. Dia bahkan berani selingkuh darimu. Sudahlah, yang paling penting sekarang. Bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan grup Sihai? Grup Sihai bukan hanya ada satu orang yang bisa bicara di sana. Kakak, apa kau tak bisa pikirkan cara lain? Apa? Ini benar-benar bagus sekali. Ada apa dengan Mei Li? Langit tidak menutup semua jalan. Yue, putri kecil keluarga Fu, akhirnya kembali. Putri kecil? Bukankah keluarga tidak punya anak? Kamu tidak mengerti. Keturunan keluarga Fu hanya satu, yaitu Putri Fu Junhuang. Hanya saja, dia hilang beberapa tahun lalu, dan sekarang berhasil ditemukan kembali. Pasti keluarga Fu akan sangat mencintainya. Sampai pada tingkat maksimal. Kalau kita bisa mempermudah jalan untuk sang putri kecil, HMPH, dia hanya perlu satu kalimat untuk membuat grup Sihai terus menandatangani kontrak dengan kita. Benarkah ini bisa berhasil? Bagaimana dengan keluarga Fu? Mereka sudah mulai mempersiapkan pesta kembalinya sang putri kecil Rabu depan. Dan aku sudah mendapatkan undangannya. Nanti kita akan pergi bersama dan menjalin hubungan baik dengannya. Pasti tidak ada masalah. Ide bagus, ide bagus. Wah, Meli bilangnya benar. Yue, kamu harus berusaha lebih keras untuk segera membawa Meli pulang. Mei Li, untungnya aku mengenalmu. Putri, Di mana Yaya? Putri sudah turun. Sedang makan di bawah. Siang Li, selamat pagi. Paman. Kalian. Siang Li, lama tidak bertemu. Aku dan paman kelimamu. Begitu selesai sibuk, langsung kembali. Akhirnya bisa datang untuk pesta kembalimu. Ini adalah gaun khusus yang kubawa dari luar negeri untukmu. Besok di pesta kembalimu kamu bisa memakainya. Terima kasih Paman kelima. Fu Feiyu. Bukankah kita sudah sepakat untuk memberikan bersama? Kamu malah melakukan ini hari ini. Ayo. Kalung ini aku yang mendesainnya sendiri. Hanya ada satu di dunia. Terima kasih Paman keempat. Paman memberimu setengah dari hotel. Semuanya bintang 5 dan bintang 7. Ini terlalu berharga. Dibandingkan dengan grup Sihai, ini tidak ada artinya. Benarkan kakak? Haha. Mereka sudah memberikan banyak. Siang Li. Ini untukmu. Jade ini. Setengahnya sudah kuberikan ke ibumu. Asalkan Jade ini lengkap. Bisa memerintah keempat penjuru. Lihat Jade ini. Seperti aku sendiri yang datang. Selesai. Jade ini sangat penting. Sepertinya harus segera diambil dari Zhao Wei. Terima kasih Paman kedua. Paman besar, bagaimana denganmu? Kamu ini. Satu grup Sihai belum cukup ya. Kalau begitu aku akan memberimu seorang anak kecil. Paman besar jahat, menjadikan Yaya sebagai hadiah. Tapi, kalau aku diberikan ke Mama, Yaya tidak akan marah padamu. Acara perjamuan ini membuktikan identitasku. Zhao Wei, kalau kamu tahu identitas asliku, apakah kamu akan menyesal? Ya ampun, aku belum pernah melihat hotel semewah ini. Ini sepertinya milik keluarga Fu, di bawah Fu Feng. Hotel bintang 7, tempat paling depan itu. Bukan tempat duduk putri kecil keluarga Fu. Benar, hanya putri kecil keluarga Fu yang berhak duduk di sana. Bibi, Ling Ling, Tanggu Yue, Minai Li Seiken kerjasama. Nanti tempat seperti ini, kita bisa datang kapan saja. Nah, kamu sudah memilih orang yang tepat. Tidak seperti Cheng Xiangli si pecundang itu, tidak punya apa-apa. Yue, aku sudah meminta ayahku untuk mengatur semuanya di sana. Dia akan meningkatkan nilai dirimu. Nanti, kamu harus lebih hati-hati, jangan sampai ketahuan. Aku mengerti. Hari ini yang datang adalah orang-orang penting. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini. Nona Lin, kamu datang? Ya, putri kecil keluarga Fu sudah datang. Kenapa aku tidak melihatnya? Seharusnya dia sudah hampir sampai. Pesta kembalinya hari ini sangat megah. Keluarga Fu benar-benar memanjakannya. Saya Pa Yang Tidak Si 7. Aku dengar. Di dalam grup Sihai. Sepertinya ada perubahan personel.
Fu Jinxiu ini menyerahkan perusahaannya kepada sang putri kecil ini. Benarkah? Pasti kebetulan. Dia seorang wanita yang dibuang. Bagaimana mungkin dia putri kecil keluarga Fu? Aku juga tidak tahu. Tapi pesta kembalinya hari ini. Fu Jinxiu pasti akan datang sendiri. Nanti kita akan tahu. Hari ini benar-benar ramai. Apakah putri kecil keluarga Fu akan muncul? Kenapa kamu di sini? Nak, lihatlah, ada beberapa wanita tua. Bahkan jika Anda bercerai, dan juga menghantuimu. Cheng Xiangli, hari ini, tapi mereka semua adalah orang besar. Saya menyarankan Anda, berhentilah menjerat saudaraku. Jangan berpikir, kau menyewa baju, bisa menyamar sebagai orang kelas atas. Oh, tidak layak sama sekali. Xiangli, jangan tunggu aku mencari seseorang. Aku akan membuangmu. Kau tahu tanah yang kau injak. Seberapa mahal? Batu bata ini. ITU Sepadong. Anda menjual barbeque selama 1 tahun. Jangan katakan. Hanya bau barbeque di tubuh Anda. Dengan pakaian ini, bor langsung ke hidung saya. Bagaimana dengan kamu? Aku ingat rumah kalian. Sebelum memulai rumah, belum bersandar, hasilkan babi untuk orang lain. Mengapa bertahun-tahun berlalu, bau kotoran babi di tubuh ini belum tersebar? Pelacur, Anda berbicara omong kosong. Sudah tua, jangan bergerak. Kalau tulang ini patah, tidak mudah disembuhkan. Anak, lihat dia. Xiangli, aku pikir kau hanya tidak ada pekerjaan yang layak, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang istimewa. Ibu rumah tangga, aku tidak bisa membantu karir. Dan hasilnya, kau mengandalkan pria tua. Tidak ada seorang pun di matanya. Aku gagal total. Aku sombong. Modal pertama kamu untuk memulai bisnis itu dari aku. Kamu malah meminta aku untuk jadi ibu rumah tangga di rumah. Dan lagi, kamu selingkuh. Bukan untuk apa-apa, tapi demi mendekati 3 keluarga besar Donghai ini. Nona Lin, kamu pikir dengan bilang begitu, kamu bisa tutupi? Fakta kamu selingkuh. Xiangli, lebih baik kamu segera pergi dari pria tua itu. Karena umur Fu Jinxiu, mungkin saja sudah bisa jadi ayahmu. Malu. Xiangli, aku beda dengan kamu. Kamu disokong orang. Dibilang aja malu, tapi aku beda. Semua yang aku lakukan untuk perusahaan aku. Apa aku salah? Ya. Kamu benar. Lalu dengan siapa aku bersama? Apa urusan kamu? Cheng Xiangli, hari ini adalah pesta kembalinya putri kecil keluarga Fu. Bukan sembarang orang bisa masuk. Bahkan aku baru dapat 3 undangan. Bawa 3 orang masuk. Kamu gimana bisa masuk? Ada undangan gak? Aku gak punya undangan. Aku udah tahu. Kamu pasti sudah dibuang sama pria tua Fu Jinxiu itu. Kapan? Aku datang ke tempatku sendiri. Masih butuh undangan. Kamu gak mau bilang. Kamu adalah bintang pesta kepulangan hari ini. Putri kecil keluarga Fu. Benar. Kamu benar. Cheng Xiangli, sudah cukup. Bersandiwara juga harus mirip dong. Walaupun kamu bilang Pak Fu, membawa kamu masuk juga gak apa-apa. Tapi, kenapa kamu gak di samping Pak Fu? Kamu pasti sudah dia tinggalkan. Ingin masuk untuk minta balikan. Kamu, lebih baik cepat-cepat pergi. Nanti tamu lain dengar. Sangat memalukan. Hari ini adalah hari saya. Kalau saya pergi, semua orang datang sia-sia. Sudah cukup, saya tahu. Setelah bercerai, kamu hidup tidak baik. Antara kita, tidak mungkin kembali seperti dulu. Anak, kamu ngapain? Jangan macam-macam ya. Kakak, kamu gak mau kasih uang ke si sampah ini. Bawa Yaya ke kota lain. Jangan muncul lagi. 1 juta. Pak Zhao, kamu memang dermawan. Saya tahu kamu hanya untuk uang. Bilang dari dulu. Awalnya beberapa puluh ribu tidak cukup. Kamu cari cara untuk naikkan harga. Sangat memalukan. Kamu gila. Saya Cheng Xiangli, tidak butuh uangmu. Sebuah wanita tua, Bernadette Eng, putri kecil keluarga Fu, mengacau di pesta penyambutan. Gila banget. Kamu, cepat pergi. Orang keluarga Fu akan segera datang. Kalau mereka melihatmu, kamu pasti mati. Berani kamu suruh aku pergi. Jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Dia cuma mantan istri suamiku. Seorang juru masak yang sudah lama. Juru masak. Dia benar. Aku memang mantan istri Zhao Yue, tapi tidak seperti dia. Selingkuhan yang naik pangkat. Yang tidak tahu pasti mengira keluarga Lin punya didikan yang sangat baik, khusus melatih selingkuhan. Berani kamu memaki. Memukul orang enak ya.
Berani kamu pukul aku. Lumayan enak sih. Cheng Xiangli. Kamu gila. Itu kan tempat duduk putri kecil keluarga Fu. Aku tahu. Apa yang dilakukan wanita ini? Dia berani duduk di kursi yang dibuat khusus untuk putri kecil keluarga Fu. Kursi khusus. Waduh. Cepat hentikan dia. Kalau keluarga Fu merah, kita siniwa akan seleka. Yue, cepat hentikan dia. Kalau keluarga Fu marah, tidak ada kemungkinan kerjasama lagi. Beijing Gan, kamu tidak mau melihat anakku sukses. Benar kan? Kamu ingin duduk di sana, belagak sok berkuasa, membahayakan anakku, tidak bisa mendapatkan. Apakah kontrak dari grup Sihai? Cheng Xiangli, kamu terlalu jahat ya. Orang seperti kamu, seharusnya pergi ke daerah lampu merah. Bibi Lingling, Cheng Xiangli. Sekarang turun masih ada waktu. kalau kamu duduk di sana, seluruh keluarga kelas atas akan menganggapmu sebagai musuh. Selesai, akan hancur. Cepat, ada orang. Xiangli turun. Anak sialan, kamu cepat turun. Benar-benar pembawa sial. Kalau kamu berani duduk, kami tidak akan membiarkanmu. Ini memang posisiku. Aku duduk kenapa? Parah. Fu keluarga sangat menyayangi gadis kecil itu. Kalau tahu posisi ini ditempati oleh wanita tua, bagaimana bisa? Keluarga ini, mana tidak bisa buat masalah. Bernie buat masalah di pesta kepilangan. Aku lihat, sementara keluarga Fu belum datang. Usir mereka semua. Cepat turun. Keluarga Fu akan segera datang. Mereka datang ya datang. Aku tidak takut sama mereka. Kalau kamu takut sama mereka, cepat pergi. Kebetulan aku juga tidak lihat kamu di pesta kepulanganku. Membosankan. Cheng Xiangli. Aku ini demi kebaikanmu. Zhao Wei, jangan kira aku tidak tahu. Kamu punya niat jahat. Apa maksudnya? Pintu di sana. Aku sarankan kamu segera pergi. Yue, ayo kita pergi. Kalau keluarga Fu tahu, kamu ada hubungan dengannya, kita semua tidak bisa lolos. Karena kamu sendiri ingin mati, aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Mama Lingling, ayo kita pergi. Sekarang baru mau pergi. Apakah sudah terlambat? Ini satu-satunya pelindung di samping Fu Changming. Links. Cheng Xiangli. Hari ini pasti mati. Mama orang ini sepertinya sangat hebat. SST, jangan banyak bicara. Sepertinya hari ini ada orang yang harus diberi pelajaran. Kamu sendiri cari mati. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Alienx, dia yang berpura-pura jadi putri kecil keluarga Fu. Tuan Alienx, bukan urusan kami-kami. Tuan Alienx aku. Sekelompok bodoh berani membuat keributan di acara penyambutan keluarga Fu. Tuan Alienx, semuanya mereka tidak ada hubungannya dengan kami. Terutama dia berani duduk di kursi naga. Akhirnya ada yang datang untuk membuktikan identitasku. Ayo, kamu beritahu mereka siapa aku. Kamu berani berpura-pura putri kecil keluarga Fu. Kamu tidak mengenaliku. Aku hanya tahu, aku diperintahkan oleh Fu Changming untuk menjaga keamanan acara. Tidak disangka, ternyata ada yang berpura-pura. Apakah kamu akan berlutut sendiri, menunggu kedatangan Tuan Changming, atau aku yang akan mematahkan kedua kakimu untuk membuatmu Fu berlutut? Changming adalah paman keduaku. Apakah dia tidak memberitahumu? Siapa yang harus kamu lindungi? Tuan Changming hanya bilang, mereka akan terlambat datang. Sedangkan putri kecil yang sebenarnya, Tuan Limau, dia adalah mantan istri anakku. Dia sengaja datang untuk mengacau. Benar juga, dia di rumah. Tidak pernah belajar APA dan Malice. Dia datang untuk membuat masalah, hanya untuk meminta uang dari kakakku. Xiangli, aku tahu kamu membenci Wei, tapi kamu tidak bisa hanya karena uang. Sengaja mengacau. Apalagi yang bisa kamu katakan? Sekarang, segera, langsung berlutut, menunggu keluarga Fu datang. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa meneleponnya. Lucu. Kamu berani datang untuk mengacau hari ini. Pasti sudah memikirkan, kalau ada yang membongkarmu, apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak akan tertipu olehmu. Kalau kamu tidak berlutut hari ini, aku akan membuatmu berlutut. Asal-usul kejadian ini belum kamu pahami. Sudah menyuruhku berlutut. Kalau paman keduaku tahu, apakah dia akan membiarkanmu? Aku mengikuti Tuan Changming, menjaga perbatasan selama bertahun-tahun. Orang macam apa yang belum pernah aku lihat? Aku bisa ditakut-takuti olehmu. Tuan Kaking Liar, jangan dengarkan dia berkilah. Kalau dia memang hebat, kenapa bisa di rumah kami, menjadi pembantu selama bertahun-tahun? Betul, dulu. Celana dalamku dicuci olehnya. Kalau dia memang putri bangsawan, mau melakukan pekerjaan kasar seperti itu. Xiangli. Ini jalan yang kamu pilih sendiri. Aku juga tidak bisa membantumu. Berlutut. Lepaskan aku. Giok naga dan ikan kembar.
Kenapa kamu punya giok ini? Giok naga dan ikan kembar. Kedengarannya sangat hebat. Tidak perlu aku jelaskan. Seharusnya tahu. Ini apa? Kau yang berlutut atau aku? Putri mohon maaf. Putri apa? Dia benar-benar keluarga Fu. Tidak mungkin. Benar-benar putri. Kita salah sangka. Xiangli, kau benar-benar keluarga Fu. Kucing liar. Usir mereka. Agar tidak merusak suasana hatiku. Ya putri. Usir. Tunggu. Giok di tangannya palsu. Apa maksudmu? Karena giok yang asli ada padaku. Bagaimana bisa? Benar-benar giok naga dan ikan kembar. Kenapa Lin Meli juga punya? Lihatlah, aku sudah lupa. Tuan Kaking, giok ini adalah milik menantuku. Yang dia pegang itu palsu. Jangan sampai kau tertipu. Mengejek. Padahal giok itu dirampas dariku. Masih berani bilang itu miliknya. Benar, giok milik Meli yang asli. Xiangli, giok yang kau pegang itu curian dari Meli. Zhao Wei, Lin Meili. Kalian berdua sungguh tidak tahu malu. Hari perceraian, mengusirku dari rumah, merampas barang-barangku. Masih berani bilang itu miliknya. Cheng Xiangli, meskipun kau punya status tinggi, tidak bisa bilang, giok yang aku pegang ini adalah milikmu. Kucing hutan, sekarang aku perintahkan, buang Cheng Xiangli keluar. Siapa yang berani? Fujinsiu dari kamar dagang Sihai dan Chang Mingsang dewa perang muncul bersama. Ya ampun Fu Feiyu. Aku sangat mencintainya. Bintang internasional. Sangat memikat. Kalian berdua, di pesta penyambutan putri kecil Fu, membuat keributan. Chang Ming, prajuritmu mana? Tuan Changming, Kau Desira Melendangku. Beginilah caramu bekerja. Tuan Changming, kau bilang pemilik giok adalah orang yang harus kau lindungi. Tapi mereka berdua punya. Jadi aku... Kamu bilang giok ini milikmu. Changming dewa perang aku. Berani meniru keponakanku Fu Changming. Benar-benar pikir aku tidak memukul wanita. Meili, Sekelompok orang kecil, mempunyai sepasang mata ikan. Berkah berani membuat mutiara tertutup debu. Semua, mari perkenalkan. Harta keluarga Fu kami, Cheng Xiangli. Terima kasih sudah datang ke pesta kembaliku. Bagaimana ini? Tidak menyangka, Xiangli benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Fu. bisa apa lagi? Sudah bercerai. Ingin memperbaiki juga tidak bisa. Yue, bagaimana kalau kamu bicara lagi dengan Xiangli? Perceraian ini jangan dilanjutkan. Oh, Bibi, apa maksudmu ini? Aku? Meili, jangan dengarkan apa yang dikatakan ibuku. Orang yang aku cintai hanya kamu. Tidak peduli seberapa hebatnya Cheng Xiangli. Aku hanya menyukaimu. Ini baru benar. Aku juga tidak menyangka. Cheng Xiangli masih punya identitas ini. Keluarga Fu menganggapnya lebih penting dari bola mata. Masih lebih penting. Meili, lihatlah hari sudah mulai gelap. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Baik, Yue, jangan khawatir. Meskipun tidak ada cara untuk bekerja sama dengan kamar dagang Sihai, masih ada keluarga Lin, 3 keluarga besar di Donghai. Bukan sembarangan. Meili, aku tahu kamu masih memikirkan aku. Kalau begitu aku pulang dulu. Kakak. Benarkah kamu mau menikah dengan Lin Meili? Sekarang nilai istriku naik berkali-kali lipat. Kamu tidak sakit hati, ya Yue? Aku masih merasa Xiangli lebih cocok. Sebagai menantuku, dia tidak pernah membantah aku. Kalau Meili itu, aku agak tidak bisa mengendalikannya. Aku tahu. Tapi aku harus menenangkan Lin Meili dulu.
Xiang Li dulu sangat mencintaiku. Tidak mungkin tiba-tiba tidak mencintaiku lagi. Besok aku akan menemuinya. Itu baru benar. Dengan status Xiang Li sekarang, cocok dengan anakku. Itu baru pas. Siapa? Keluar. Jangan berpura-pura jadi hantu. Aku tahu, kamu sangat penasaran tentang identitas Cheng Xiangli. Kamu bantu aku lakukan beberapa hal. Setelah selesai, aku bisa memberikan Sihai Group kepadamu. Mengapa aku harus percaya padamu? Karena ini kalung naga dan Phoenix. Xiang Li, ini, yang bergerak di bidang keuangan. Penampilannya juga bagus. Camel Hate, ini anak teman seperjuanganku. Tingginya 2 meter, beratnya 180. Xiao Wei kaya bisa lawan 10 orang, gampang banget. Ayolah pergi sana. Kalian terlalu kasar. Xiao Lili, om ketiga yang rekomendasikan. Yang lalu, juara pertama kontes Master Chef. Penampilannya lumayan. Kalau kamu ikut dia, hidupmu nggak bakal susah. Ah, aku gak bakal. Kamu suka nggak? Gak bakal naik 200 kilo. Ya, lihat nih. Nah, om keempat yang rekomendasikan. Orang seni. Sel seninya kental. Lihat-lihat, banyak keunikannya. Ini malah kalah sama Xiao Wei. Kurus kering. Harusnya yang karirnya oke. Xiao Li, aku kasih tahu ya. Om kelima ini. Temennya banyak. Lihat nih setumpuk. Kamu pilih aja. Om. Aku lagi gak ada mood untuk cari jodoh. Kamu gak ngerti. Yang lama pergi, yang baru datang. Kamu harus habisin Xiao Wei. Tahu gak? Harus yang karirnya oke. Lihat. Mama, Aduh. Ayo Yaya, duduk sini. Bantu Mama lihat ya. Ini Om yang pilih ayah baru buat kamu. Puas, Mak? Yaya. Paman buyut kelima. Mau tidak Yaya dicarikan ayah baru? mau. Pintar sekali. Yaya suka tidak? 6. Ini untukmu. Terima kasih. Kalau paman buyut keempat, mau tidak Yaya dicarikan ayah baru? Mau. Sungguh. Kait kelingking. Pintar sekali, ayo pergi. Suka tidak? Hahaha. Paman buyut ketiga mau. Ganti ayah baru untukku ya. Oke, tidak masalah. Kok tahu sih? Ah. Hahaha. Fu Feng ngapain? Menyogok anak kecil ya? Aku tidak. Cepat pergi. Ya. Sebentar lagi, kamu harus bantu paman buyut kedua ya. Ok. Paman buyut kedua, tenang saja. Mama. Gimana kalau ayah-ayah baru ini? Mama lihat-lihat saja. Mama. Mama tidak perlu berkorban untuk Yaya. Mama adalah mama terbaik di dunia. Dan kalau mama bahagia, Yaya juga akan bahagia. Wah. Tidak menyangka. Xiang Li punya anak kecil Xiang Li. Ingat tidak waktu kecil dulu bilang, mau cari uang banyak. Buat menghidupi paman ini. Baiklah, aku tidak pilih-pilih lagi. Aku akan pergi kencan. Tapi, hari ini sudah terlalu malam. Aku akan bawa dia ke atas untuk istirahat dulu. Selamat malam, Paman. Yaya sayang kalian. Aduh, selamat malam Yaya. Jujur saja, kita ini semuanya jelek-jelek. Aku khawatir, tidak cocok dengan Xiang Li kita. Tapi sepertinya ada satu orang yang memang cocok dengan Xiang Li kita. Tapi dia sudah keluar negeri. Yang kamu maksud? Orang dari keluarga Ling. Ya, anak laki-laki keluarga Ling itu dengan Xiang Li kita. Sejak kecil sudah dijodohkan. Tapi kemudian tidak ada kesempatan untuk bersama. Lalu dia keluar negeri. Kalau dihitung, sudah beberapa tahun dia pergi. Kalau ada jodoh, pasti akan bertemu lagi. Xiang Li, calon pasanganmu akan berada di kafe JAS Puri Kemeja Hitam. Duduk di kursi nomor 606. Proyek ini akan kuberitahukan padamu. Aku pulang ke Indonesia kali ini. Utamanya untuk mengurus dua hal. 1. Ayah yang bilang padaku. Yang lain. Jas putih kemeja hitam. Dia orangnya. Wah, ganteng banget. Pria ini kok kayaknya familiar ya. Kamu. Halo, nama saya Cheng Xiangli. Pamanku pasti sudah bilang tentang keadaanku. Cerai single punya 1 anak. Kayaknya kamu salah paham. Aku. Dengar-dengar. Kamu itu apa? Si jagoan keuangan ya? Kalau gitu nggak usah buang waktumu. Nona. Mau dengerin aku nggak? Halo. Nama aku Ling Xiao. Ling Xiao, kamu bukan Chen Yuan ya? Siapa-siapa yang manggil? Maaf ya, aku salah orang. Gini aja, ini buat ganti rugi buat kamu. Maaf ya.
Nggak nyangka setelah sekian lama nggak ketemu. Sampai nggak kenal aku. Kamu itu Chen Yuan. Iya. Kayaknya kamu udah lihat foto aku ya. Bedanya jauh ya sama aslinya. Iya beda banget. Nggak bisa apa-apa. Kamera itu cuma bisa nangkep 1% ketampanan aku. Aslinya lebih ganteng ya. Situasimu tuh. Aku udah paham sih. Walaupun keluarga Chen. Nggak peduli cewek itu bersih atau enggak. Tapi soal uang, kita harus bicara jelas. Aku ini anak tunggal. Sekarang ini, udah nabung buat DP rumah. Sendiri loh. Tentu aja, keluarga kamu kan kaya. Pasti nggak bakal suruh aku beli rumah kan? Gimana kalau paman kamu kasih aku mobil? Sama 2 rumah. Satu piwek nih kira. Satu buat mama aku. Nama mama aku yang disertifikat. Setelah menikah, aku akan memberimu 2.000 uang saku setiap bulan. Apakah aku baik padamu? Apa itu? Uang pamanku. Itu milik pamanku. Apakah kamu berpikir terlalu jauh? Hei, jangan menyela dulu. Katanya, pamanmu sangat menyayangimu. Maka kira, setelah menikah, segera punya banyak anak. Anak-anak itu akan diurus oleh paman kita. Itu pasti yang terbaik. Hei, paman kita. Apakah keluarga paman kita tidak punya anak? Maka anak kita, Nancy, bisa mewarisi harta mereka. Aku bilang, uang pamanku tidak ada hubungannya denganku. Jangan berpura-pura. Kalau bukan karena melihat pamanmu kaya, siapa yang mau menjodohkan dengan seseorang yang sudah bercerai dan punya anak? Itu pun anak perempuan. Kalau aku sudah lama membuangnya. Sudah cukup. Kamu siapa? Berani menilai anak perempuanku. Sepertinya pintu keluarga Chen tidak bisa dimasuki. Aku juga tidak ingin masuk. Pertemuan hari ini sudah selesai. Hei, menjodohkan denganku. Kamu sangat beruntung. Aku ini masih perawan. Hei, perawan laki-laki. Lepaskan aku. Enggak, lepasin juga boleh. Kamu harus ganti rugi kerugian mentalku. Gak banyak. 300.000. Lepasin dia. Kamu siapa? Sakit. Mais, kita pergi. Aku gebukin camel. Hati-hati. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kamu pergi dulu. Ayo pergi. Barusan makasih ya. Benar-benar gak inget aku. Kita berdua kenal. Gak apa-apa. Suatu hari nanti, kamu bakal inget aku. Aku pergi dulu. Zhao Wei. Xiang Li. Aku salah. Pulang sama aku yuk. Aku beneran salah. Aku gak tahu. Kamu itu putri kecil keluarga Fu. Kalau gak, aku pasti gak bakal cerai sama kamu. Kasih aku kesempatan lagi. Zhao Wei. Kalau kamu berani ganggu aku lagi, aku bakal kasih tahu keluarga Fu. Xiang Li. Aku beneran salah. Semua gara-gara Lin Mei itu. Goda aku. Kalau gak aku. Sudah, aku gak mau dengar cerita kalian. Minggir. Cheng Xiang Li. Mau nggak mau? Kalau kamu tega seperti ini, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah padamu. Apa? Cheng Xiang Li bukan putri keluarga Fu. Apa maksudnya di telepon? Yue, aku sudah menyelidiki semuanya. Cheng Xiangli, sama sekali bukan. Putri keluarga Fu. Bagaimana bisa? Kita semua sudah dibohongi olehnya. Dia sebenarnya hanya mainan anak kelima keluarga Fu. Kalau tidak percaya lihat ini. Aku sudah berhubungan dengan putri keluarga Fu yang asli. Dia sangat mengerti keluarga Fu. Aku sudah memverifikasi identitasnya. Benar? Giok ini adalah tanda keluarga Fu. Dengan ini, kita bisa mengendalikan seluruh keluarga Fu. Benar. Giok ini bisa sangat berguna. Ini adalah pusaka turun-temurun keluarga Fu. Turun ke generasi ini. Tepatnya sampai ke tangan Fu Changming. Meskipun Fu Jinxiu, mereka sangat hebat. Tapi mereka harus mendengarkan orang yang memegang satu pasang giok ini. Ternyata masih harus mengandalkanmu. Mei Li. Apa yang harus aku lakukan? Keluarga Fu sampai sekarang belum menyadari kehilangan giok ini. Putri keluarga Fu memberitahuku. Keluarga Fu akan menghadiri lelang di Laut Timur. Pada saat itu, seluruh elit dalam lingkaran akan hadir. Dan Miracle hanya untuk melihat keindahan kalung naga dan phoenix ini. Nanti, kita hanya perlu mengeluarkan kalung ini untuk membuktikan identitas kita. Seluruh kota Donghai akan mendengarkan kita. Oh ya, ayahku juga akan datang. Nanti seluruh Donghai akan menjadi milik kita.
Tapi, putri kecil keluarga Fu, mengapa mau membantumu? 5 anak keluarga Fu. Kekayaannya luar biasa. Organisasi Sihai. Sudah tidak dia pedulikan lagi. Bagus sekali. Kamu hebat, Mei Li. Kali ini aku ingin melihat bagaimana Cheng Xiangli dan keluarga Fu akan menghadapinya. Nonaku, ini adalah undangan untuk lelang Donghai. Kali ini yang datang adalah tokoh-tokoh terkemuka dari mereka yang disebut orang-orang kelas atas. Lelang ini ada yang spesial. Tentu saja ada. Nonaku, kali ini, secara tampaknya lelang, tapi sebenarnya, semua akan melihat ke Pak Fu, yaitu paman besarmu. Ada kabar, orang yang memiliki kalung naga dan phoenix akan dapat mempertahankan posisinya di berbagai bidang. Kali ini tampaknya lelang. Tapi sebenarnya, semua ingin melihat keindahan kalung naga dan phoenix. Tidak disangka, paman kedua dan ibuku memberikan barang penting ini padaku. Xiangli. Carry APA. Paman besar, kalung naga dan phoenix hilang. Apakah kamu lupa di mana? Tidak. Setelah kembali dari pesta perayaan, saya taruh di sini. Jangan panik dulu. Ini tidak boleh diketahui orang lain. Saya akan meminta paman kedua mengirim orang untuk mencari. Paman besar, saya sebelumnya tidak tahu kalung naga dan phoenix sangat penting. Saya dengar dari sekretaris Wang baru. Sudahlah. Lajukilah ini hanya pendemari. Selama masih di keluarga Fu, saya pasti bisa menemukannya. Oh ya, cepat turun ke bawah. Saya perkenalkan seseorang padamu. Kak Xiangli. Halo, saya Fuyan. Setelah kamu hilang dulu, saya dan paman-pamanmu yang lain selalu mencarimu. Tidak disangka, secara tidak sengaja, menyelamatkan Fuyan yang hampir diculik. Anak ini suka membaca. Jadi saya terus membiayai pendidikannya. Sekarang dia hampir lulus. Saya rencanakan dia dan kamu berlatih di perusahaan bersama. Kak Xiangli, saya sudah lama mendengar tentangmu. Paman Fu bilang, kita berdua agak mirip. Tapi, keempat paman yang lain, saya belum pernah bertemu. Ya memang, mereka sangat sibuk. Ada kesempatan untuk bertemu. Gadis ini segera mulai bekerja. Aku berencana untuk memindahkan kakaknya ke sini. Nanti, kita akan menjadi satu keluarga. Paman besar, apakah kamu ingin mendapatkan hak asuh Fuyan? Benar, gadis ini pernah menyelamatkan nyawaku. Aku berpikir, kalau nanti, Fuyan tidak bisa menemukan keluarganya, aku akan menjadi keluarganya. Itu juga bagus. Paman besar tidak menikah selama ini. Ada alasannya sendiri. Sekarang kalau Fuyan bisa menjadi anak paman besar, itu juga bagus. Kakak, ada masalah. Xiangli, apakah kalung ikan naga dan phoenix masih ada padamu? Lili pagi ini menemukannya hilang. Tidak tahu siapa yang menyebarkan berita. Sekarang sinua orang tahu. Kalung ikan naga dan phoenix tidak ada pada kita. Lelang ini sangat merugikan kita. Changming, kamu cari tahu dalangnya. Hal ini dulu. Jangan beri tahu adik Kadega Kimpat dan Kelma. Kamu dan aku saja yang pergi ke lelang. Sudah cukup. Lili, kamu cari lagi. Lihat apakah masih ada di rumah. Baik. Kak Xiangli, kalung ikan naga dan phoenix ini sepertinya benar-benar hilang. Ini sangat penting bagi keluarga Fu. Sangat penting. Salahku. Aku harus menyimpannya dengan baik. Wah Kak Xiangli, jangan salahkan dirimu sendiri. Paman Fu juga tidak bermaksud menyalahkanmu. Orang yang mencuri barang itu pasti menargetkan keluarga Fu. Sayang sekali, aku belum pernah pergi ke acara sebesar itu. Kak Xiangli, coba cari lagi. Palsu tetap palsu, selamanya tidak akan menjadi asli. Cheng Xiangli, tidak menyangka, kamu dan 5 anak Fu bermain cukup seru. Kamu ngomong apa sih? Aku sudah tahu semuanya. Seperti tulang busuk sepertimu. Pantas saja ditunggangi orang. Cheng Xiangli, kamu gila ya? Mei Li, orang gila. Anjing menggigit. Tentu saja aku pukul. Aku beritahu kamu, kamu tidak akan bisa sombong lama. Kalau begitu kita lihat saja. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih ya. Kok kamu di sini? Tentu saja ikut lelang. Belum ingat aku ya. Tidak apa-apa. Nanti ingat juga. Agak familiar. Gerakan mengusap kepala tadi. Kok mirip banget sama seseorang ya?
Lily, jangan nangis. Aku beliin permen. Jangan-jangan dia. Katanya, Kelang Naga dan Phoenix sudah tidak lagi di tangan keluarga Fu. Ya, kalau benar tidak, kami 3 keluarga besar tidak akan tertekan di bawah perkumpulan Sihai sudah bertahun-tahun. Ayah, Paman, Anak yang baik, cepat duduk. Ternyata ayahnya Lin Meili. Perkumpulan Sihai, Fu Jinxiu datang. Selamat datang Fu Zong. Lelang. Bisa dimulai. Kalau ada yang suka bilang sama paman, paman tidak punya banyak, kecuali uang. Oke, Paman. barang pertama kami adalah vas bunga burung biru tua Qianlong. Harga awal 5 juta. Setiap penawaran tidak kurang dari 10.000. 5 juta. 6 juta. Ayahku suka barang-barang antik seperti ini. Cepat beli dan berikan ke ayahku. Kalau dia senang, mungkin akan memberi kita banyak keuntungan. 8 juta. 10 juta. Cheng Xiangli, kamu sengaja ya? Ini lelang. Siapa punya uang bisa beli barang yang dia suka. Menurutku vas ini bagus buat taruh bunga. Barang antik seharga 10 juta. Dia beli cuma buat taruh bunga. Kamu belum sadar ya? Mereka pasti punya cerita. Sangat kompetitif. 20 juta. 30 juta. 40 juta. 100 juta. Hei Meili. Tenang. Habiskan 100 juta. Beli vas bunga itu tidak sebandung. Ini asli karya Zhen Banqiao. Harga awal 10 juta. Yue, ini karya asli Zhen Banqiao. Vas sebelumnya hilang ya sudah. Kali ini jangan sampai Cheng Xiangli rebut lagi. 10 juta. Ini calon menantumu ya. Cukup royal juga. Lumayanlah. 20 juta. 50 juta. Cheng Xiangli, kamu gila. Lukisan ini paling cuma 20 juta. Kamu tawar 50 juta. Kalian tidak mampu membeli. Masa tidak boleh orang lain beli? Deal. Permata biru ini satu-satunya di dunia, berlian terbanyak, dan kualitas terbaik. Pernah dilelang di negara F, terjual 80 juta. Harga awal 40 juta. 41 juta. 50 juta. Cheng Xiangli, kamu sengaja ya? 51 juta. 60 juta. Aku malah bantu kamu menaikkan nilai. 80 juta. Cheng Xiangli. Uang yang kamu habiskan semuanya milik Fu Jinxiu. Tidak takut dia ngomong apa. 1, 3, 4, 8. Sudah. 80 juta didapat. Kamu beli saja. 90 juta. Meili. Beli perhiasan dengan 90 juta. Sama sekali tidak worth it. Aku tidak peduli. Aku tidak bisa menerima. Cheng Xiangli mengalahkan aku. Dia jangan harap bisa menginjak-injak aku. 200 juta. Cheng Xiangli, jangan keterlaluan. Beli kelang perai sendangan 200 juta. Kamu serius? Barusan orangnya bilang, sebelumnya dijual 80 juta. Sudah lama sekali. Aku tambah 100 juta seharusnya tidak berlebihan. Kalau tidak punya uang, jangan ikut lelang. Memalukan. Xiangli. Kamu mau berbuat onar juga harus ada batasnya. Hari ini banyak orang. Kamu tidak takut. Nanti mereka bilang, kamu dekat dengan pria tua. Aku dengan siapa? Seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Tapi aku ingin tegaskan. Semua yang kalian suka hari ini, aku akan menawar. Wanita sialan, lelang ini banyak. Orang-orang terhormat, keluarga Lin juga termasuk. Salah satu dari 3 keluarga besar Donghai. Kalau tidak dapat apa-apa, pasti jadi bahan tertawaan. 210 juta. Kali ini aku tidak percaya kamu masih mau ikut. 300 juta. Cheng Xiangli, kamu tidak tahu. Hari ini saham grup Sihai turun banyak. Dalam waktu singkat menguap puluhan miliar. Kami minta verifikasi dana. Cheng Xiangli tidak mungkin punya uang sebanyak itu.
Barusan sudah hampir 1 miliar. Dia tidak mungkin punya sebanyak itu. Dana cair. Nona Cheng, karena jumlah lelang Anda terlalu besar, kami sekarang perlu memeriksa keuangan Anda. Verifikasi keuangan boleh. Saya ada di tempat lelang dalam 10 menit antar 100 miliar ke sini. HMPH, Cheng Xiangli, apa otakmu rusak? Kamu tahu tidak 100 miliar? Uang tunai itu berapa banyak? Masih minta dikirim dalam 10 menit ke sini. Kalau kamu benar-benar punya uang sebanyak itu, Yue bisa cerai sama kamu. Fu Zong, bukan saya bilang. Apakah kamu benar-benar rela keluarkan puluhan miliar untuk wanita ini? Main-main saja. Dia cuma barang bekas yang saya buang. Tidak seharga segitu. Orang saya Fu Jinxiu. Kapan pernah orang sepertimu berkomentar? Kalau berani bicara sembarangan lagi, saya robek mulutmu. Fu Zong. Keluarga Lin saya ini juga salah satu dari 3 keluarga besar di Donghai. Kamu bicara seperti ini. Tidak takut saya gabung dengan keluarga lain. Keluarga Ling dan Sheng melawan kamu. Paman Lin. Keluarga Ling saya kapan bilang mau bergabung dengan kalian? Kamu baru pulang dari luar negeri. Ling Xiao. Benar. Keluarga Ling saya mau kasih Nona Cheng 20 miliar. Ternyata dia. Cheng Xiangli, kamu hebat ya. Kemana-mana ada pria yang jatuh cinta padamu. Memang dasar rubah. Kamu benar. Aku tidak sepertimu. Kemana-mana dibenci. Kamu bandingkan dengan aku. Oh tidak. Kamu tidak pantas dibandingkan dengan aku. Aku tidak memukul wanita. Jangan paksa aku bertindak. Apakah kalian gila? Kamu, cepat usir mereka. Terutama dia. Dia sama sekali tidak punya uang. Apakah kalian masih berharap dia menelepon, lalu benar-benar ada yang mengirim uang untuknya? Fu Jia Fu Chengming memberikan Cheng Xiangli 10 villa di Dongshan. Fu Jia Fu Feng memberikan Cheng Xiangli 10 hotel bintang 7. Fu Jia Fu Ryu memberikan Cheng Xiangli sebuah pulau di tengah laut. Memberikan Cheng Xiangli uang tunai 10 miliar. Ternyata 5 putra Fujia. Semua datang. Ya ampun, kabarnya mereka berlima tidak pernah muncul bersamaan. Kali ini ternyata karena seorang wanita. Sekarang verifikasi aset sudah selesaikan. Bagaimana bisa begini? Kalian berdua mengganggu harta karun Fujia. Sepertinya pelajaran terakhir kali. Belum cukup ya? Bagaimana bisa kamu memukul orang sembarangan? Berani mengganggu keponakanku. Harus lihat dulu kemampuanmu. Keponakan. Cheng Xiangli. Benar-benar keluarga Fujia. Lin Xiong. Meski aku tidak kenal baik denganmu, tapi aku pernah dengar namamu. Putrimu dan menantumu mengganggu keponakanku. Bagaimana ini? Apakah kalian salah paham? Cheng Xiangli kok bisa? Kalian punya keponakan perempuan. Dia juga nggak mungkin. Putri kecil keluarga Fu. Lo ngerti apa? Xiangli adalah harta berharga yang kami keluarga Fu sayangi. Abang. Kayaknya 3 keluarga besar di Donghai. Harus diacak ulang deh. Mulai hari ini, keluarga Lin dikeluarkan dari 3 keluarga besar Donghai. Fu Zong, meskipun kamar dagang Sihai punya kekuasaan besar, tapi nggak berhak mengeluarkan aku dari kota Donghai. 3 keluarga besar loh. Apalagi, sudah pada dengarkan. Kelang Naga dan Phoenix nggak ada di keluarga Fu. Benar Fu Zong. Kamar dagang Sihai menduduki peringkat pertama di dunia bisnis. Sudah bertahun-tahun. Sekarang Kalung Naga dan Phoenix juga hilang. Kayaknya posisi kamar dagang Sihai nggak akan stabil lagi deh. Siapa bilang Kalung Naga dan Phoenix nggak ada di keluarga Fu? Masa sih? Sekarang aku umumkan. Mulai saat ini, 3 keluarga besar Donghai nggak ada keluarga Lin lagi. Sepet minta maaf sama Cheng Xiangli dan keluarga Fu. Palsu, semua ini palsu. Kalung Naga dan Phoenix yang lo pegang ini palsu? Lo bilang palsu. Lo punya bukti nggak? Karena yang asli ada di tanganku. Kok ada 2 kalung?
Anakku sayang, lo punya kalung naga dan phoenix. Mana yang asli, mana yang palsu? Coba tes aja pasti ketahuan. Katanya di dalam kalung naga dan phoenix yang asli, ada harta karun besar. Cuma butuh setetes darah. Giok itu akan bereaksi. Fujinsiu. Kamu bilang, giok yang kamu pegang itu asli. Mending kamu teteskan darahmu. Biarkan aku lihat. Asli atau palsu? Coba pakai darahmu sendiri. Bukan lebih baik? Dia benar. Anakku coba dulu. Ayah aku? Mei Li coba dulu. Aku bantu. Jangan-jangan darahnya kurang banyak. Yue. Kamu gila ya? Joku pasti asli. Tapi kabar ini pasti bohong. Kami tadi bohong. Ini memang palsu. Lihat mereka akhirnya mengaku. Mereka akhirnya mengaku. Giok yang mereka pegang itu palsu. Joku ini yang asli. Kami melakukan ini hanya untuk mengungkap orang yang benar-benar mencuri. Giok keluarga Fu. Sudah jelas. Lin Mei Li. Orang itu adalah kamu. Kamu ngomong apa, ada bukti apa? Bisa membuktikan giok yang aku pegang ini adalah milikmu. Kabar itu memang benar. Tapi untuk membuka giok, haruslah ahli waris keluarga Fu. Kalian pikir satu giok saja bisa mengatur keluarga Fu? Perkumpulan Sihai bisa seperti sekarang, karena keluarga Fu, juga keluarga Fu, membuat giok ini memiliki nilai yang seharusnya di tanganmu tidak ada nilainya. Jangan ngeles, tidak mungkin. Apakah ini milik keluarga Fu? Coba saja pasti tahu. Kabar itu ternyata benar. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aneh sekali. Benar-benar hanya orang keluarga Fu yang bisa membukanya. Sekarang bisa dibuktikan kan? Keluarga Lin yang kecil berani mencuri barang keluarga Fu kami. Ayah, dengarkan penjelasanku. Bukan seperti itu. Ada orang yang menaruh barang itu. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayahmu. Tuan Fu. Dia tidak ada hubungannya denganku. Tolong jangan marah pada keluarga Lin kami. Dari hari ini, aku berjanji akan memutuskan semua hubungan dengannya. Selamanya tidak akan berhubungan lagi. Ayah, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Paman Lin, Mei Li itu tidak bersalah. Semuanya karena kamu si sampah. Tidak bisa apa-apa, cuma bikin masalah. Aku sudah bilang, jangan biarkan Lin Mei Li bersama kamu. Dia keras kepala. Cuma tahu bikin masalah setiap hari. Keluarga Lin jangan pikir tamparan kecil bisa membuat masalah besar jadi kecil. Masalah kecil jadi tidak ada. Datang. Tangkap mereka. Ayah, Siang Li, tolong aku. Tentang masalah pencurian giok itu tidak akan berakhir begitu saja. Lin Mei Li akan aku tuntut. Sedangkan keluarga Lin kalian, lihat saja nanti. ayah, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Semuanya salahmu sendiri. Mulai hari ini, kamu diusir dari keluarga Lin. Dan dengan Lin Xiong, tidak ada hubungan lagi. Ayah? Kamu mau kemana? Semua orang bisa meninggalkanku, tapi kamu tidak bisa. Lepaskan. Zhao Yue, kamu masih manusia apa? Aku melakukan semua ini untukmu sampai jadi seperti ini. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan melewatkan Siang Li. Sekarang nilai diriku pasti sudah naik. Semua ini karena kamu. Dasar wanita jalang. Kenapa dulu kamu merayuku? Om, mungkin kalian pulang dulu saja. Aku masih ada yang mau bicara dengan Ling Xiao. Li kita. Sudah ada yang lebih dia pedulikan. Jangan ngomong sembarangan. Sudahlah. Udah gede. Masih belum serius juga. Ayo pergi. Sampai jumpa Om. Dadah. Ling Xiao, maaf ya. Aku tidak menyadari itu kamu. Aku kira kamu sudah benar-benar melupakanku. Tapi tetap terima kasih ya. Oh iya, ini kembalikan padamu. Barang yang sudah kuberikan. Mana mungkin aku minta kembali. Ambil saja. Tidak bisa. Barang ini terlalu berharga. Aku tidak pantas menerimanya. Kalau begitu anggap saja. Ini sebagai mas kawinku untukmu. Atau bisa dibilang, ini mahar buat kamu. Jangan bercanda deh.
Kamu pikir aku bercanda? Atau mungkin, perkataanmu dulu, kamu sudah lupa. Lily, jangan nangis. Aku beliin permen buat kamu. Kakak Ling Xiao, kamu baik banget. Nanti kalau udah gede, aku mau nikah sama kamu. Oke, kita janji ya. Tapi kan itu dulu waktu kecil. Jangan terlalu serius deh. Lagian aku sekarang udah cerai. Ada anak juga. Aku gak peduli. Xiang Li. Aku tahu aku salah, Xiang Li. Selama ini, aku salah besar. Aku seharusnya gak ninggalin kamu, apalagi selingkuh. Semua gara-gara Lin Mei Li. Dia yang merayu aku. Aku jadi salah. Aku udah bilang sama dia, yang paling aku cinta itu kamu. Dia gak akan ganggu aku lagi. Xiang Li. Lepesan. Aku lagi ngomong sama istriku. Urusanmu apa? Pergi sana. Ini urusanku juga. Xiang Li. Aku tahu, di hatimu ada aku. Kamu tebal banget ya muka. Siapa yang kasih kamu ilusi? Aku mau sama sampah. Xiang Li. Aku beneran salah. Salahku semua. Mau kamu pukul aku? Pukul aku ya, Xiang Li. Kamu memukulku. Kamu benar-benar menjengkelkan. Kalau kamu masih berani menggangguku, aku tidak akan berhenti bersamamu. Xiang Li. Aku memperingatkanmu. Jauhilah Cheng Xiang Li. Istri. Masalahnya hampir selesai. Kalian berdua harus pergi ke lapisan dasar perusahaan untuk memahami situasi agar lebih mudah nantinya. Baik, Paman. Paman Fu, tenang saja. Aku dan kakak Xiang Li pasti akan saling menjaga. Kebetulan, aku akan pergi dinas di perusahaan. Serahkan pada Wang Ye, Tunggu sebentar. Aku akan mengantar kalian ke perusahaan. Kakak Xiang Li, kali ini kita masuk sebagai karyawan magang. Orang lain tidak tahu identitasmu. Ya, aku rasa ini juga ujian paman untukmu. Benar juga. Kalau terlalu mencolok, mungkin mereka akan takut padaku. Kali ini masuk perusahaan terutama untuk belajar. Jadi, jangan sombong. Aku punya hadiah untuk kakak Xiang Li. Kakak Xiang Li, ini dulu aku beli tunai. Aku tidak punya uang. Semoga kakak tidak terlalu menolak. Masa sih? Hadiah yang bagus seperti ini. Bagaimana mungkin aku menolak? Lalu kamu? Nanti aku akan naik sepeda saja. Kakak Xiang Li, cepat pergi. Aku segera menyusul. Baik, terima kasih ya. Atur orang di perusahaan. Jaga Xiang Li. Jangan biarkan dia diganggu. Ya Pak Fu. Berdiri tegak ya. Sebentar lagi nona besar akan datang. Semuanya harus semangat. Siapa yang punya masalah? Nanti aku yang menghabisi kalian. Supervisor. Nona besar, apakah dia mudah diajak bergaul? Aku belum pernah bertemu. Bagaimana aku tahu? Pokoknya kalian semua harus ingat. Kalau nona besar sudah datang. Baik. Layani dia dengan baik. Fuyan, bukannya kamu mau naik sepeda? Kak Xiang Li, aku mau menyewa sepeda. Tapi di sekitar sana, susah sekali menemukannya. Akhirnya naik mobil saja. Tidak apa-apa. Kak Xiang Li, kita masuk sebagai magang di perusahaan. Sepertinya, seharusnya pura-pura tidak kenal. Jangan sampai orang lain tahu identitasmu. Tenang saja, aku tahu harus menjaga jarak. Selamat datang. Selamat datang yang meriah. Bukannya sudah sepakat untuk menyembunyikan identitas? Apakah Paman sudah memberitahu mereka? Aku akan datang ke perusahaan. Kenapa ada dua magang? Siapa sebenarnya nona besar? Sekretaris Wang bilang. Jangan terlalu jelas melindungi. Anda adalah. Fuyan, Bahkan marga sudah cocok. Nona Besar Fu. Silakan masuk, silakan masuk. Supervisor, ada aku juga. Kamu. Duduk di sini. Ada yang tidak mengerti. Tanya saja pada mereka. Oke. Terima kasih Supervisor. Non Fu Dareng. Silakan ke sini. Non Fu. Saya can duduk di sini. Sini ventilasinya bagus.
Pencahayaannya juga bagus. Tidak merusak mata. Non Fu, identitas Anda. Kami semua sudah tahu. Ini rahasia. Harap kalian jangan menyebarkannya. Tenang-tenang. Bagaimanapun juga, saya kali ini masuk sebagai magang saja. Ada yang kurang baik. Harap dimaklumi. Tidak. Dokumen ini. Saya yang baru datang, bagaimana bisa mengerti? Oh, tenang, Non Fu. Saya yang selesaikan. Cheng Xiangli, sebelum malam ini, periksa dokumen ini. Lalu serahkan pada saya. Supervisor, memeriksa dokumen ini butuh dokumen asli. Dokumen aslinya di mana? Oak, ikut saya ke kantor. Aku ambilkan untukmu. Non. Nama saya Chen Chai. Kamu baru datang ke perusahaan. Kalau ada yang tidak tahu, bisa tanya saya kapan saja. Barusan sama saya, orang yang datang bersama. Saya sudah kenal sebelumnya. Meskipun sebelumnya ada sedikit konflik, tapi itu semua sudah berlalu. Kalian jangan terlalu menyalahkan dia. Pastikan kalian baik padanya. Non jangan khawatir. Kami pasti akan mengajarinya dengan baik. Oh, baju saya. Maaf. Apakah permintaan maaf berguna? Tahu tidak baju saya ini mahal. Barusan saya terlalu fokus melihat laporan. Tidak sadar. Saya tidak peduli. Baju saya ini baru. Kamu harus menggantinya sekarang. Dan ini adalah baju custom. Satu baju, puluhan juta loh. Kamu tidak tahu. Keluarga Chen Chai sangat kaya. Semua bajunya adalah custom made. Puluhan juta masih dianggap kecil. Bajumu ini, merek apa? Bajunya custom made. Sudah kuberitahu. Kamu bisa mengerti. Begini saja, kamu lepas bajunya berikan padaku. Aku bawa ke laundry. Kalau ada masalah warna, aku akan mengganti sesuai harga. Laundry. Baju yang sudah di laundry masih bisa dipakai. Sudah kubilang, kalau ada masalah warna atau masalah lainnya, saya akan mengganti sesuai harga. Saya tidak peduli. Sekarang kamu harus mengganti. 138.800. Tidak boleh kurang sedikit pun. Tidak menyangka baru datang ke perusahaan. Sudah ketemu orang yang sengaja cari masalah. Apa? Kamu bilang baju ini 138.800. Lalu kenapa di sini tertulis 138,8? Banyak barang bajakan di internet. Kamu tidak tahu ya? Ya, keluarga Chai Chai itu pebisnis. Sangat kaya. Tidak mungkin demi kamu. Uang belasan juta ini sengaja mengganggu kamu. Kenapa? 138,8. Kalau kamu terus bilang, bajumu ini harganya belasan juta. Baju ini, saya tidak keberatan mengeluarkan sedikit uang untuk mencari orang yang bisa memeriksa. Siapa yang tahu? Tidak menyangka Cheng Xiangli berhasil membongkar. Sekarang dia ke depannya tidak akan tenang lagi. Cheng Xiangli, saya ingat kamu. Chai Chai. Kak Xiangli, ada apa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi saya baru datang ke perusahaan. Sudah jadi sasaran. Tidak tahu siapa yang sengaja menarget saya. Kak Xiangli, kita baru datang ke perusahaan. Jangan terlalu mencolok. Masalah ini, jangan diberitahu Paman Fu dulu. Kita harus mengandalkan usaha sendiri untuk bertahan di perusahaan. Paman, ada banyak hal. Lebih baik aku tidak mengganggunya. Baik, kamu benar. Kalau begitu aku pergi dulu untuk bekerja. Nona Fu. Saya merasa kalau pekerjaan yang kamu berikan kepada magang agak sedikit. Baik, segera aku akan mengatur ulang. Pak Manager, apa ini semua kuota saya bulan ini? Apa yang sedang kamu pikirkan? Semua dokumen harus diserahkan sebelum jam pulang kerja. Bukan Pak Manager ini. Jumlah pekerjaan ini tidak mungkin selesai dalam 1 bulan. Ingat posisimu sendiri. Magang. Kalau mau kontrakmu diperpanjang, kerja yang benar. Jam kerja kurang. Bukankah masih ada malam? Lembur di malam hari. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Bisa kerjakan ya kerjakan. Kalau tidak bisa minggat saja. saya akan berusaha semampunya. Siapa suruh kamu menyinggung? Nona besar keluarga Fu. Ya. Bibi Fuyan,
Apa kamu melihat ibuku? Orang hina melahirkan orang hina. Cheng Xiangli pulang saja sudah cukup buruk. Masih membawa orang hina kembali. Membagi warisan. Yaya, ibumu masih lembur di kantor. Malam ini belum tentu pulang. Lalu Bibi, apakah kamu bisa membawa Yaya pergi ke kantor mencari ibu hari ini? Tentu saja bisa. Bibi, kamu marah ya? Enggak kok. Bibi malah senang banget. Kalau gitu Bibi, ayo kita jalan lebih cepat. Bibi, ada mobil. Tunggu dulu. Mobil nggak punya mata. Harus hati-hati lihat jalannya. Bibi, kamu baik banget. Kalau sampai dia didorong keluar, di sekitar sini pasti ada kamera yang merekam kita bersama. Kita nggak bisa lepas dari ini. Masalah ini, biarkan orang lain yang urus. Mama, Iya, Yaya, kenapa kamu datang? Ah, Mama, rumah sepi. Aku khawatir sama kamu. Bibi bilang kamu masih lembur. Yaya bawa buat kamu. Makan malam spesial. wah, terima kasih Yaya. Manis banget, Fuyan. Terima kasih sudah membantu. Kak Xiangli, itu bukan apa-apa. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Oke, silakan. Yaya, Mama masih ada kerjaan. Kamu duduk di sebelah Mama ya. Ok, Mama. Kamu lanjut kerja aja. Yaya lihat kamu aja. Oke. Sudah kubilang Lin Meli itu. Nggak bisa diandalkan. Ah, Cheng Xiangli itu juga. Kok bisa tega banget? Kan kalian udah bertahun-tahun. Suami istri. Udah gue bilang, kakak ipar gue bukan orang sembarangan. Kan kalian nggak percaya. Bang, gue saranin deh, lebih baik buruan kejar. Kakak ipar balik. Sekarang Lin Meili, udah dia masukin penjara. Kekuatan keluarga Lin kita juga nggak punya. Ngomongnya gampang, gue gimana mau kejar? Aduh cewek-cewek. Sama aja, dia nggak nurut. Lu pukul aja sekali, yang penting lu bisa. Tipu dia balik ke rumah. Mama punya banyak cara buat ngadilin dia. Mama jangan mikir. Dia aja nggak mau ngomong sama gue. Gue gimana mau tipu dia balik rumah? Itu cowok. Punya beberapa istri. Kan wajar. Cowok sukses. Dikelilingi beberapa cewek. Wajar kan? Oh, lu ngomong baik-baik sama dia. Suruh dia balik. Kalau bisa. Lu suruh dia ambil sedikit saham perusahaan pamannya. Buat lu. Kakak ipar gue sekarang kaya banget. Lu bilang dia bisa nggak? Di grup si Hai. Ngasih gue kerjaan apa gitu. Gaji bulanan gue nggak usah banyak. Ngasih aja. 8-9 juta cukup. Yang penting sekarang, cari cara. Gimana biar dia balik lagi? Cara untuk membuatnya berubah pikiran. Ada banyak. Tergantung kamu mau yang mana. Siapa kamu? Yang paling dia pedulikan. Bukan ada anak juga. Iya si bajingan itu. Bukan melahirkan bajingan juga. Anak laki-laki. Mama punya ide. Ayo. Mama, Hem, hari ini Yaya masih mau menjemputmu. tidak boleh. Kamu di rumah saja ya. Jangan lari-larian. Dah, Mama pergi dulu. Ya. Bibi, hari ini kamu bisa bawa Yaya ke kantor juga. Tidak boleh. Tanpa izin Mama. Bibi juga tidak bisa bawa kamu. Yaya sudah besar. Bisa bantu Mama urus rumah. Siapa? Ya. Masih ingat aku. Aku nenekmu. Hahaha. Tidak menyangka datang pagi-pagi. Ada hiburan. Bikin aku tertawa. Kamu yang lakukan. Mata mana yang lihat? Aku yang lakukan. Jangan fitnah aku. Kamu yang lakukan. Jangan ngomong sembarangan. Maksudku aku yang lakukan. Kamu tidak punya bukti.
Jadi fitnah aku sudah minta Pak Liu memecat kamu. Kenapa? Berani lakukan tapi tidak berani mengaku. Kalau begitu aku yang terang-terangan. Aku yang melakukannya. Bisa apa kamu sama aku? Cai, lihat. Dia melotot ke kamu loh. Melotot ke aku. Kamu cuma bisa melotot ke aku. Kalau berani pukul aku, ayo, pukul sini. Aku lihat berani nggak kamu pukul aku. Lihat, kasih dia kesempatan. Dia nggak berani pukul aku. Kayak kamu si pengecut. Mending kabur aja. Kamu beneran mau pukul aku ya? Kalau kamu berani pukul aku yang salah. Cai. Kamu berani pukul aku. Kukira kamu hebat. Ternyata nggak berani ngapa-ngapain. Aku mau bilang dulu, aku kesini buat kerja. Kalau kamu masih berani mengganggu aku, jangan salahin aku nggak baik sama kamu. Cai. Tenang. Bodoh. Hal kecil aja nggak bisa. Non. Tolong, kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti akan mengusirnya dari perusahaan. Oke, baik aku kasih kamu kesempatan lagi. Pasti harus bikin dia bawa noda. Jusir dari perusahaan. Setelah berhasil, ini juga buat kamu. Ya? Asal kamu bawa noda, jusir dari perusahaan. Paman Fu pasti kecewa. Nanti aku cuma perlu sedikit akal. Lambat laun bisa gantikan kamu. Aku nggak percaya. Cheng Xiangli, kali ini kamu belum keluar dari perusahaan. Nenek, aku mau pulang. Kalau tidak Mama pasti khawatir lagi. Tenang, nenek ya, akan bawa kamu menemui Mama. Nenek, jalan ini belum pernah aku lewati. Ya, kamu masih tidak percaya sama nenek ya? Ayo. Aduh, Kenapa? Nenek, tiba-tiba perutku sakit banget. Aku mau pup. Kamu nggak sakit perut dari tadi. Nggak sakit perut nanti. Sekarang sakit perut. Jangan-jangan kamu pura-pura ya? Nenek, aku beneran sakit perut. Halo? Baik. Aku segera datang. Cepat masuk. Nenek, aku nggak ada tisu. Dasar anak cerewet. Bener-bener merepotkan. Kamu masuk dulu. Aku cari tisu buat kamu. Ya. Hari ini nenek si nona kecil sudah membawanya pergi. Apa katamu? Zhao Wei, kamu keluar. Ketok. Ngetok apa sih ngetok? Yaya mana? Yaya kemana? Anakmu hilang. Kami mana tahu. Zhao Wei, aku nggak percaya kamu nggak tahu. Mamamu bawa Yaya pergi. Xiangli. Jujur aja ya. Hari ini, ibu membawa anaknya keluar untuk mencarimu. Namun di tengah jalan, mereka tersesat. Apa katamu? Kakak ipar. Lagi pula dia hanya beban. Kalau hilang biasa saja, kamu dan kakakku bisa punya anak lagi kan? Benar juga Xiangli. Pepatah mengatakan dengan baik. Pasangan suami istri itu bertengkar di kepala ranjang berdamai di ujungnya. Pergi kalian, Yaya. Di mana kamu, Yaya? Jangan buat aku khawatir. Yaya. Bawa mereka masuk ke sini. Zhao Wei, kalau Yaya ada apa-apa, aku akan membuat seluruh keluargamu ikut mati. Xiangli. Kalau kamu mau anak, kita bisa punya beberapa lagi. Mengapa kamu memukul putraku? Paman, Yaya menghilang. Yaya, di mana kamu? Cepat keluar, Yaya. Kami menemukan ini. Ini kotak makan yang dia berikan kemarin. Makannya. Cepat cari. Nona. Chuanling, ini adalah detail dari yang akan kita kerjasama belakangan ini. 80% dari-nya. Kita sudah lama menjalin kerjasama secara kontinu. 20% sisanya merupakan kerjasama pertama kali. Saya ingin besok pukul 2 siang. Kamu pulang dulu saja sekarang. Apa kamu baik-baik saja? Lin Xiao, Yaya dia hilang. Bisa bantu aku? Yaya hilang. Cepat. Ambil rekaman CCTV seluruh kota. Cari Yaya sekuat tenaga. Aduh. Kamu demam. Kamu pulang dulu. Aku akan cari Yaya. Tidak mungkin.
Kalau aku tidak menemukan Yaya, aku tidak akan pulang. Aku temani kamu. Mama, kamu di mana? Yaya rindu kamu. Yaya, Mama, Yaya, Yaya kamu baik-baik saja. Kamu pergi kemana? Mama kamu sangat khawatir. Nenek mau bawa aku pergi. Aku sangat rindu kamu. Mama, Maaf Yaya. Bagaimana kalau kita ke rumah sakit dulu? Rumah sakit. Yaya, kamu luka di mana? Aku luka. Aduh, Buchan. Ling Xiao, Ling Xiao, Ling Xiao. Lily. Tenang saja, paman-paman sudah periksa perusahaan Xiao Wei sampai tuntas. Dia pasti dipenjara seumur hidup. Aku juga akan membuat nama mereka hancur di media. Binatang-binatang itu hanya dipenjara. Terlalu murah bagi mereka. Sudah ada waktu untuk memeriksa ini. Paman besar. Rekaman CCTV di jalan semalam. Semuanya rusak. Tapi, aku menemukan ini di sana. Ini. Jadi, kecelakaan itu bukan kecelakaan. Di dunia ini, tidak ada banyak kebetulan. Aku hanya menyelidiki sedikit. Orang di balik layar sudah mulai panik. Serahkan padaku. Aku punya kenalan di rumah sakit. Kak Xiangli, kamu kedinginan semalam. Minumlah sup jahe. Paman-paman semua ada di sini. Xiangli, minum 1 teguk. Fuyan. Aku dengar dari Yaya. Kamu tidak membiarkannya mencariku. Yaya sudah pergi sekali. Kamu tidak membiarkannya pergi. Aku juga tidak bisa membawanya diam-diam. Paman ketiga, ini aku serahkan padamu. Paman Fu ketiga, apa ini? Oh, tidak ada apa-apa. Semalam Yaya hampir tertabrak mobil. Aku menyelidiki orang yang terlibat. Dan menemukan puntung rokok ini. Aku akan membawanya untuk diperiksa. Biarkan aku yang pergi. Teman magangku ada di rumah sakit. Bayar Kwambel Kensikelagas. Tidak usah. Aku punya kenalan di rumah sakit. Haha. Selesai. Mereka bahkan tidak melewatkan sebatang puntung rokok. Kalau benar-benar dibandingkan DNA, mereka pasti akan menemukanku. Tidak bisa. Aku harus mengambilnya kembali. Aduh ya ampun. Kenapa kalian menangkap kami? Kakak ipar, meskipun kamu ingin mengundang kami ke sini, setidaknya bersikap lembutlah. Istri. Anak, kakak, kamu ngapain? Kenapa kamu memukul orang? Aku kasih kalian kesempatan terakhir. Bawa Yaya keluar. Siapa yang punya ide ini? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak mengerti ya. Anak, Kamu mau bilang atau tidak? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku ingin lihat seberapa keras mulutmu. Kalau tidak bisa ganti yang lain. kamu ngapain sih? Mama. Cheng Xiangli. Dia itu mamamu loh. Aku hitung sampai 3. 3. Anak cepat bilang. Kakak, cepat bilang. Kamu bilang padanya. Siapa sebenarnya perempuan itu? 3. 2. Berhenti. Aku bilang. Kenapa belum datang juga? Jangan-jangan puntung rokok itu sudah dikirim untuk diperiksa. Non tenang saja. Hari ini kalau dia berani datang, aku pasti akan mengusirnya keluar. Kak Xiangli kamu datang. Ya. Yaya agak kurang enak badan. Jadi agak terlambat. Kalungku mana? Cai-cai. Kalungmu hilang ya? Kalung ini, ayahku yang kasih. Harganya jutaan loh. Aku biasanya nggak pernah berani pakai. Hari ini ulang tahunku. Aku susah-susah pakai. Hilang. Semuanya. Cepat. Bantu cari dong. Kalung Cai-cai hilang. Kamu juga cari dong. Kan bukan aku yang ambil. Aku cari apa? Cheng Xiangli, kamu pura-pura tenang aja ya.
Aku udah cari semua, kecuali kamu dan tasku. Kak Xiangli, kamu coba cari juga dong, kalung ini. Sangat penting buat dia. Ini tasku. Kamu nggak berhak buka. Lepasin. Aku udah cari semua, kecuali tas ini. Kasih ke aku. Ini kan kalungmu. Lihat, ternyata kamu yang ambil. Kak Xiangli kamu. Barang ada di tasku. Langsung bilang aku yang ambil. Siapa yang bilang gitu? Semuanya lihat nih, dia ambil barangku nggak mau ngaku. Manager Lu, kamu juga lihat dong. Cheng Xiangli, kalung Cai Cai. Kok ada di tasku? Di kantor ada CCTV. Bisa cek rekamannya. Saya juga tidak tahu barang ini. Kenapa bisa ada di tas saya? Kamu sengaja ya? Monitor perusahaan 2 hari ini sedang dalam perbaikan. Tidak diperbaiki lebih awal atau lebih lambat. Tapi malah diperbaiki sekarang ya. Kak Xiangli, cuma sebuah kalung. Kamu kan bukan tidak punya uang. Mungkin lebih baik bayar saja. Non, jangan membela dia. Dia yang mencuri barang saya. Nan, Miracle Simio Mangra, saya adalah nona keluarga Fu. Saya sudah bilang bukan. Tapi mereka tidak percaya. Kak Xiangli, mungkin lebih baik bayar saja. bukan saya yang mengambil. Kenapa saya harus membayar? Sudah tertangkap basah. Kamu masih berbohong. Manager, saya menyarankan untuk memecat Cheng Xiangli dan melaporkan ke polisi. Ya, harusnya memang melapor ke polisi. Laporkan ke polisi. Manager Liu, pastikan menangkap dia. Sebelum monitor bisa dilihat. Kalau kalian masih seperti ini, jangan salahkan saya. Jika saya menuduh kalian memfitnah. Semuanya jangan bicara lagi. Saya bersedia membantu membayar kerugiannya. Fuyan, saya sudah bilang bukan saya yang melakukannya. Kamu malah buru-buru mengeluarkan uang. Kalau begini, bukan malah seolah-olah saya yang melakukannya. Non, jangan pedulikan dia. Dia yang mencuri barang saya. Cheng Xiangli, dari semua magang ini, saya sebenarnya cukup mengandalkanmu. Aku tak menyangka kalau kamu ternyata tanganmu tidak bersih. Masih pencuri kecil ya. Kamu dipecat. Pecat. Apa hakmu memecat aku? Aku adalah penerus grup Sihai. Lihat siapa yang berani memecat aku. Siapa katamu dirimu? Berbicara omong kosong. Masih putri keluarga Fu. Putri sejati. Fuyan, Kamu sendiri yang memberitahunya. Siapa putri sejati itu? sebenarnya, Aku bisa langsung memberitahumu. Siapa sebenarnya putri keluarga Fu? Pak Fu, Sekretaris Wang. Tuan Fu benar-benar datang sendiri. Tuan Fu dan 4 adiknya juga sudah datang. Astaga, apa hari spesial ini? Tuan Fu, mengapa Anda datang sendiri? Orang dari keluarga kami di sini mendapat perlakuan buruk. Apa? Tidak saya. Tuan Fu, kami semua hanya mengikuti perintah Anda, memperlakukan Nona Fu dengan baik. Nona Fu, bantu kami bicara dong. Siapa yang bilang dia adalah putri keluarga Fu? Putri sejati adalah Cheng Xiangli. Apa? Cheng Xiangli adalah putri sejati. Lalu Fuyan, Dia hanyalah mahasiswa yang didanai oleh kakak laki-laki saya. Kuliah saja. Paman Lima Fu. Jangan panggil aku Paman Lima. Aku tidak pernah mengakuimu. Pemeliharaan kamera pengawas perusahaan sudah selesai 2 hari lalu. Siapa yang mencuri barang? Jelas terlihat. Kak, masih belum mau ngomong. Ini milikmu kan? Paman Fu. Aku bisa jelaskan. Fuyan, membunuh dengan sengaja. Bisa masuk penjara. Paman Fu, aku tahu salah. Kasih aku kesempatan lagi. Pagi ini, aku sudah tahu kamu yang menyuruh Zhao Yue buang Yaya. Dan mereka yang menyerangku, juga kamu. Kak Xiangli, Sayangnya pagi tadi kamu masih tidak mau mengaku. Zhao Yue dan Wang Fang sudah di penjara. Sisanya, kamu sendiri yang bilang ke polisi. Manager Liu, kamu dan semua orang di departemenmu harus ke keuangan ambil gaji. Dirut Fu. Ling Xiao, kalau kamu masih belum bangun, om-omku sudah memperkenalkan calon jodoh. Bisa antre panjang. Aku cuma terluka, bukan mati.